Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita diberikan sehat oleh Allah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Videonya yang belum dibuka saja biar kelihatan wajahnya. Jangan-jangan nggak ada orangnya. Baik, kita buka kuliah sore ini dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sayyidina ilma wa sunifah amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, minggu ini di pertemuan ketiga saya akan menyampaikan topik terkait dengan filosofi ya, konsep-konsep dasar yang mendasari mengapa pendidikan alternatif itu menjadi suatu yang penting dalam rangka kita menghadirkan pendidikan yang lebih inovatif, kreatif, dan mampu menjawab tuntutan perubahan zaman. Sekali lagi bahwa konsep alternatif ini mengandaikan bahwa pendidikan itu selalu dituntut untuk menghadirkan proses dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan bukan ada di ruang kosong ya. Pendidikan selalu berdialektika, berinteraksi dengan situasi dan kondisi, dengan konteks zaman yang selalu berubah dan bergerak. Itulah saya kira kenapa kemarin pada pertemuan perdana saya sampaikan bahwa alternatif itu berarti ada pilihan lain, ada arus baru, ya, ada new mainstreaming, ada mainstream baru, keluar dari mainstream yang ada. Jadi kita buat arus utama yang baru. Sehingga saya contohkan kalau ada sungai besar, maka kita buat sungai-sungai kecil di sampingnya. Sehingga jika sungai besar itu menghadapi masalah, ada sungai-sungai kecil yang dapat mengalirkan air sehingga tidak terjadi luapan. Ini logikanya begitu. Tetapi yang kecil itu pada saatnya nanti akan boleh jadi akan menjadi sungai besar yang justru akan menjadi arus baru, ya, akan menjadi arus utama yang baru, yang justru akan menggeser atau menggantikan arus-arus yang lama yang sudah ada. Ini yang saya kira penting. Ini dua orang yang masih belum dihidupkan videonya, kenapa ya? Jadi ini sesuatu yang penting. Tolong ini yang belum dihidupkan videonya, siapa ini orangnya? Saya khawatir orangnya pergi gitu. Kalau saya panggil nggak ada orangnya, nanti tak anggap nggak masuk loh. Ya, jadi karena kita orang hanya bersebelas kan, 12 dengan saya. Ini kan ruang kecil ya. Nah, ini prinsip dasar yang saya kira harus kita buka ya. Pikiran kita harus out of the box, keluar dari kotak. Kita biasa berada pada zona nyaman, zona statis boleh jadi. Maka dengan mata kuliah ini kita harapkan Anda terutama sebagai calon ilmuwan, calon pengembang pendidikan dasar akan selalu gelisah, punya sense of curiosity, ya, punya kegelisahan akademik terhadap sesuatu yang boleh jadi kebanyakan orang merasakan tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Jangan sampai terjadi seperti begini kalau saya nisbatkan itu,
orang masuk WC, toilet, ini apa namanya, mau BAB. Tapi kemudian setelah masuk itu, apa ya, pada mulainya bau pesing itu, wah luar biasa, kayak nggak tahan, gitu ya. Tapi kok ditunggu nggak keluar-keluar, seperti orang menikmati gitu. Kenapa bisa begitu? Karena baunya itu lama-lama dinikmati, ya kan? Ada adaptasi yang justru enjoy dengan bau yang semula menjadi menjadi sesuatu yang tidak nyaman, tapi akhirnya dianggap nyaman karena apa? Menikmati arus baru, gitu loh. Arus baru apa? Yang keluar dari bawah itu, gitu loh. Atau nikmat keluar gitu dengan arus barunya, sehingga arus utama yang sebetulnya sudah nggak nyaman itu menjadi seolah-olah dinikmati. Nah ini saya kira nggak boleh terjadi begitu gitu ya. Kita masuk ke sebuah situasi yang mungkin tidak bagus, tetapi lama-lama jadi apa ya? Dianggap biasa. Ini nggak boleh ya. Ini yang 2 orang siapa ini yang nggak dimunculkan videonya? Halo, siapa? Siapa? Ada 2 orang ini yang belum dimunculkan. Baik, saya akan share screen ya. Siapa itu yang suara sepeda motor? Oke. Ya, ini kita akan bicara ini. Alternatif. Apa dan mengapa? Mohon mic-nya yang berisik itu dimatikan dulu ya, anunya apa mic-nya. Video kan kalau dihidupkan, kalau suaranya dimatikan kan nggak masalah. Alternatif. Nah, ketika kita bicara alternatif berarti ada pilihan. Oke ya, tadi sudah kita sampaikan. Ada pilihan, ada jalan-jalan baru yang kita hadirkan. Kalau nggak ini, ya alternatifnya itu. Kalau nggak B, ya C. Kalau nggak C, ya D. Gitu. Kemudian ada spirit inovasi. Ketika kita bicara pendidikan alternatif, berarti ada inovasi. Ada kreativitas. Nah, ini yang harus kuat ini, anti mainstreaming. Nah, ini kurang R ya, mainstreaming. Ya, jadi kurang R gitu. Anti arus utama. Jadi sesuatu yang sudah biasa itu ya dilihat, jangan kemudian terus dinikmati tanpa ada upaya untuk mengkritik atau menemukan formula baru, ya kan? Alternatif berarti kita menemukan dan menciptakan arus baru. Zaman terus berubah, oke? Tadi saya katakan, pendidikan itu selalu berdialektika dengan zaman, dengan ruang dan waktu. Era inovasi harus terus dilakukan. Kita berada di era disrupsi, era serba cepat dan era ketidakpastian. Itulah substansi era disrupsi. Ada perubahan mendasar yang seringkali unpredictable, bahkan seringkali tidak lazim, tapi itu terjadi. Orang dulu tidak memperkirakan bahwa pendidikan itu seperti ini hari ini. Anda di rumah, saya di rumah. Ya. Orang dulu tidak berpikir bahwa toko-toko besar akan gulung tikar, kalah dengan toko-toko online, ya. Ojek berubah menjadi jaringan atau apa namanya, ojol ya, ojek online. Angkot tidak laku. Grab, kemudian Gojek, dengan begitu mudah dipesan kita untuk mengirim barang, untuk mengantar kita, bahkan kita pesan makan. Ya, itu tidak terprediksi, tapi orang-orang yang berpikir alternatif akan berpikir menemukan hal-hal baru yang orang nggak pernah berpikir gitu ya.
Orang lain nggak memikirkan, tapi kita memikirkan itu gitu loh ya. Itulah substansi gagasan alternatif. Era ketidakmenentuan. Sesuatu yang tidak menentu harus dijawab juga dengan ketidakmenentuan. Maka jangan khawatir menemukan hal-hal yang unik, yang dianggap aneh, yang nggak lazim. Tapi kalau kita punya argumentasi, dasar-dasar pijak pemikiran yang kuat, nanti akan diterima sebagai sebuah kelaziman. Tuntutan dan tantangan perubahan zaman. Ingat, tadi saya katakan, pendidikan itu bukan pada ruang kosong. Dia berada di ruang yang momot, yang penuh dengan tuntutan, yang penuh momot dengan tantangan. Tuntutan itu berkaitan dengan kebutuhan. Tantangan berkaitan dengan harapan-harapan yang diminta oleh para pengguna, oleh masyarakat yang seringkali tidak mudah dijawab oleh kita, maka kita harus menangkap itu sebagai sebuah tantangan bagi kita. Kemudian ada visi masa depan, itulah hakikat visioner, vision. Jadi visi itu kan melihat atau penglihatan kita ke depan. Jadi maka obat sakit mata itu ada yang namanya visi apa namanya? Obat mata. Visin. Ya, visin ya. Nah, visioner itu adalah orang yang punya mata pandang jauh ke depan gitu loh. Maka selalu visi itu terkesan ngawang-ngawang gitu loh. Bahkan kadang-kala orang baca visi lembaga itu apa mungkin tercapai gitu kan. Tapi ketika itu diturunkan nanti pada misi, pada tujuan, pada strategi yang di dalamnya ada tahapan, ada periode, ada langkah, ya strategi untuk mencapai itu, saya kira itulah hakikat dari visi yang terukur begitu. Kemudian ada flexibility, itu kurang I ya, flexibility. Jadi ada kelenturan, ada kefleksibelan, ya, ada fleksibel. Fleksibel itu artinya ya bisa adaptasi, bisa berubah, bisa menyesuaikan, bisa mengakomodasi, ya kan? Bisa mengkerut dan panjang pendek itu biasa, fleksibel itu. Bisa kanan kiri, tidak kaku gitu loh. Tetapi bukan berarti mengikuti arus, justru ini menciptakan arus gitu loh. Dengan fleksibilitas ini, maka beragam arus bisa dipikirkan, beragam gagasan bisa dimunculkan. Mengapa harus ada pendidikan alternatif? Ini pertanyaan yang bersifat sangat mendasar. Kata-kata pertanyaan why, mengapa? Kalau mengapa itu jawabannya pakai karena, ya, ada reasoning. Yang pertama, pendidikan itu untuk manusia. Karena pendidikan untuk manusia, maka kita harus pahami manusia itu, gitu loh. Manusia itu orang yang kreatif. Manusia itu sosok kreatif. Manusia itu sosok yang pribadi yang terus berubah dan berkembang. Sehingga kalau kemudian kita tidak menghadirkan pendidikan yang kreatif, inovatif, yang memenuhi kebutuhan pribadi-pribadi yang terus berubah dan berkembang itu, pendidikan lama-lama akan aus, akan ditinggalkan oleh yang baru. Ya, sehingga kita harus paham tentang konsep al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Ini spiritnya spirit dengan alternatif itu. Merawat, menjaga, mempertahankan 'alal qadimis shalih, sesuatu nilai atau sesuatu sistem lama yang baik, yang masih sesuai, wal akhdu bil jadidil aslah, dan terus menemukan, mengambil, menciptakan bil jadidil aslah, dengan sesuatu baru yang lebih soleh, lebih maslahat, lebih baik gitu loh. Jadi tetap sesuatu yang
masih sesuai kita pertahankan, tapi jangan lupa cari inovasi baru, cari terobosan baru yang lebih baik. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah dan berkembang. Manusia berbeda, antar manusia dengan yang lain itu berbeda-beda, maka butuh berbagi pilihan, memiliki keunikan masing-masing, butuh layanan yang beragam. Nggak bisa hanya hadir satu model pendidikan, mesti ragam pendidikan. Semuanya pasti akan laku. Ada yang senang pendidikan MI yang basisnya Quran, sehingga dicarilah madrasah yang yang unggul, itunya Islamnya, hafalan Qurannya misalnya, MI Tahfidz, ramai nanti. Ada juga yang menginginkan madrasah yang kuat pada sainnya. Ya, lahirlah madrasah yang kuat sainnya. Contoh misalnya, sekarang yang di tingkat aliyah itu ada namanya Madrasah Aliyah Negeri Insan, IC ya, Cendekia ya. Cendekia. Ya, itu dicari karena unggulannya itu kan sainnya mereka. Unggulan sainnya. Tapi ada juga yang concern ke MAPK, gitu kan. Keagamaan yang kuat pada ilmu-ilmu agamanya. Ini nanti akan menjadi pilihan. Semua orang akan memilih sesuai dengan keunikan masing-masing. Butuh layanan beragam. Sehingga nanti Anda harus berpikir, oh iya, saya akan membuat madrasah saya unggul di bidang ini, agar tidak sama dengan yang dimiliki orang lain. Ada distingsi, gitu loh ya. Ada distinction, ada keunikan, keberbedaan, ada kekhasan yang Anda hadirkan untuk menjawab ini manusia yang punya keunikan, yang butuh layanan-layanan yang berbeda-beda. Sehingga nanti saya harapkan kalau ada 11 magister PGMI Anda ini, dengan spirit yang saya hadirkan ini, nanti akan lahir paling enggak 11 pembelajaran yang khas-khas di masing-masing. Tentu Anda akan lakukan need assessment ya, kebutuhan masyarakat di sekitar itu apa nanti gitu. Sehingga masyarakat akan mencari. Ada madrasah yang unggulannya boarding, sehingga dibentuk pembiasaannya, dibentuk karakternya, akhlaknya gitu ya. Itu sekarang juga jadi pilihan di tengah-tengah pandemi ini, justru sekolah-sekolah madrasah yang basisnya pondok pesantren laku. Karena di situasi pandemi tetap ngaji, tetap sekolah yang di pondok begitu loh. Tentu pada awalnya ya mereka harus berjuang keras untuk bagaimana mensterilisasikan santri yang datang dengan kemungkinan membawa peluang untuk terjadinya penyebaran virus corona waktu itu. Tapi tetap bertahan. Sejak awal corona hanya berhenti sebentar itu beberapa sekolah di pesantren. Saya ngalami, anak saya begitu. Dulu pada awalnya dipulangkan, tapi kemudian berapa bulan langsung masuk dan terus sampai sekarang jalan gitu. Sehingga saya merasa nyaman. Nah ini tahun ajaran baru ini, banyak madrasah sanawiyah yang basisnya pondok itu meludak gitu. Karena apa? Karena orang tua ternyata jenuh di rumah anaknya gitu kan. Kenapa ada situasi begini? Inilah alternatif-alternatif yang hadir di tengah kita yang kemudian menjadi pilihan. Manusia akan bertemu dengan zaman yang terus berubah. Sehingga tidak ada kata lain selain kita menemukan terobosan baru. Jadi kalau bahasa gampangan itu nih, alternatif itu kan pendidikan yang hadir dengan terobosan-terobosan baru. Dengan formula-formula baru, gagasan-gagasan baru. Jadi pikiran seorang guru itu setiap hari adalah besok saya akan menghadirkan model pembelajaran kayak apa ya, yang agar anaknya bisa menangkap dengan mudah, yang tertarik, senang. Ini konteks pembelajaran. Konteks manajemen, seorang kepala akan berpikir, saya akan bawa kemana sekolah ini? Saya harus memunculkan model pendidikan seperti apa yang beda dengan yang lain ya. Itu begitu, terus begitu.
Saya akan PTM, apa sih yang harus saya siapkan? Yang kemudian sehabis sekian lama tidak sekolah, nanti akan terjadi semangat yang turun, anak-anak yang tidak tidak begitu welcome dengan situasi baru, ada ketakutan tertentu bagi wali murid. Seorang guru dan kepala madrasah yang cerdas, yang memiliki spirit alternatif berpikir, saya akan undang psikolog misalnya untuk memberikan pendampingan. Saya akan adakan Zoom atau Google Meet dengan para wali murid untuk meyakinkan bahwa PTM ini kami sudah siap dengan skenario begini, Bapak Ibu tenang, jangan khawatir. Untuk meyakinkan ini saja butuh kreativitas, gitu loh. Hakikat pendidikan alternatif dari argumentasi di atas, pendidikan alternatif itu hakikatnya menggugat kemapanan. Ya, menggugat kemapanan. Jadi kalau ada buku judulnya kalau nggak salah itu pendidikan menggugat, gitu ya, atau menggugat pendidikan, ini substansinya ini, pendidikan digugat, gitu kan. Jadi menggugat pendidikan itu pendidikan digugat karena ada sesuatu yang harus berubah tapi nggak berubah. Tentu menggugatnya tidak dalam konteks demo atau menurunkan kepala, bukan, tapi menggugat sesuatu yang dianggap sudah biasa dengan munculkan gagasan baru, menciptakan arus baru. Itulah yang tadi saya sebut new mainstreaming, ya, mainstream baru, arus baru, ya. Pendidikan sebagai ruang terbuka bagi inovasi dan kreativitas. Ini ya. Jadi pendidikan alternatif itu mengandikan bahwa ini loh ruang terbuka, bukan ruang tertutup, bukan ruang ruang yang orang dibatasi kreativitasnya. Tidak. Pendidikan justru harus lahir sosok-sosok inovatif dan kreatif di situ. Kemudian munculkan dan menawarkan solusi baru. Ini penting sekali nih. Jadi dari model pendidikan alternatif ini akan munculkan gagasan baru, solusi baru agar pendidikan terus dapat melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian keragaman model layanan pendidikan. Jadi ragam layanan. Jadi tidak hanya satu model, sama jenis pendidikannya, tapi model layanannya beda. Sama-sama MI, sama-sama SD, tapi ada ragam layanan. Sekolah A layanannya khas pada ini, B ini. Silakan masyarakat memilih gitu. Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah generik. Nah, ini generik itu kan istilah yang bersifat umum ya, yang mewadahi banyak hal. Kalau dalam istilah obat generik itu ya obat standar lah gitu ya. Obat yang bukan obat ya dianggap kalau ada istilah obat generik ada obat standar ya. Generik itu obat yang kelas umum lah gitu. Dari berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dari cara tradisional. Nah ini, jadi istilah umum yang digunakan untuk melabeli pendidikan yang dilakukan dengan cara-cara baru yang berbeda. Jadi cara-cara lama yang dianggap tradisional, yang biasa begitu ya. Jadi semua program, semua model yang di dalamnya ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, ya itu masuk kategori pendidikan alternatif. Karena ruang alternatif adalah ruang yang dilabelkan dengan konsep generik tadi. Jadi tidak ada istilah khusus alternatif untuk sekolah alam, untuk homeschooling, untuk kejar paket. Itu bukan hanya itu, tapi semua hal. Gitu loh. Semua hal praktek dan program pendidikan yang isinya adalah langkah baru, cara berbeda, ya itu yang munculkan sesuatu yang baru itu masuk kategori pendidikan alternatif begitu loh. Maka saya sebut dengan istilah generik. Pendidikan alternatif merupakan sesuatu yang secara sengaja dan sadar dirancang. Jadi ini bukan sesuatu yang bersifat kebetulan, tapi sesuatu yang benar-benar dirancang,
didesain, dirumuskan untuk keperluan tertentu yang belum terpenuhi oleh pendidikan yang reguler, yang sudah biasa atau konvensional. Jadi kalau kurikulumnya standar biasa jalan itu belum alternatif, tapi kalau kurikulum plus apa, program plus apa, itulah baru pendidikan alternatif. Yang itu betul-betul dirancang, didesain dengan target dan standar tertentu yang memang disiapkan, ya. Sehingga menurut saya kira penting untuk dipahami semua yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan baru, ya. Tindakan ini tentu mempunyai pertimbangan yang mendasar. Jadi jangan asal, ya kan. Harus ada pertimbangannya, ada dasarnya. Kalau kita telaah secara mendalam, dasar tindakan itu adalah falsafah atau ada teorinya. Jadi ini yang paling penting. Jadi saya kira Anda memunculkan gagasan itu harus ada dasar filsafatnya atau teorinya. Maka nanti ada topik-topik saya minta Anda belajar dari dari John Dewey, dari Pestalozzi, dari Comenius, itu dalam rangka membangun ini, teman-teman. Jika kalau nanti Anda belajar pemikiran-pemikiran filsafat-filsafatnya tokoh-tokoh masa lalu yang kemudian dari pemikiran mereka menjadikan pendidikan kita seperti ini hari ini, tapi ada gagasan yang belum dilakukan oleh mereka, oleh kita hari ini, coba kita angkat, gitu loh. Sebagai inspirasi kita, sebagai basis tindakan kita, bahwa tindakan kita itu punya argumentasi secara ilmiah karena didasarkan oleh produk teori pemikiran oleh para ilmuwan yang memang sudah teruji oleh waktu. Meskipun waktunya sudah lama atau kita ini jauh dari mereka. Ya. Tentu konsep yang kita pakai adalah konsepnya Ki Hajar. Ki Hajar itu pernah merumuskan 3M. Kalau 3M ya, kalau saya bahasakan sekarang sih ATM ya, amati, tirukan, modifikasi begitu ya. Ini kan yang populer gitu ya. Jadi kita amati apa yang sudah digagas oleh mereka, kita tiru yang sesuai, tapi tolong dimodifikasi sesuai dengan realitas kita hari ini, ya, kebutuhan kita hari ini, ya kan? Jadi kita tidak boleh hanya mengadopsi begitu saja tanpa ada modifikasi, tanpa ada upaya-upaya untuk menyesuaikan. Secara umum, pendidikan alternatif memiliki persamaan. Pendekatannya individual. Jadi ada pendidikan alternatif yang arahnya untuk melayani komunitas khusus atau individu tertentu, boleh. Karena ada individu komunitas khusus yang tidak bisa dilayani dengan pendidikan pendidikan reguler atau pendidikan konvensional, maka butuh alternatif. Memberi perhatian besar kepada peserta didik, orang tua, keluarga, dan didik. Jadi secara umum dengan alternatif ini tidak boleh lepas dari bagaimana memperlakukan peserta didik, ya, orang tua, pendidik, ya, orang-orang yang terlibat itu harus bisa dijadikan pertimbangan. Dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Jadi tentu kita memberikan alternatif tidak boleh memaksa untuk semua orang, ya. Mungkin komunitas tertentu cocok, individu tertentu cocok, yang lain tidak, ya nggak boleh dipaksakan. Dasar pertimbangannya ada 3, ada landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau berbicara ontologi berarti akan bicara tentang apa hakikat gejala atau objek itu, apa wujud. Ini kalau Anda belajar filsafat ilmu, tapi mesti ketemu ini. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, nanti kita penjelasannya ada.
landasan ontologinya apa, yang bicara tentang hakikat objek itu. Kemudian landasan epistemologi berkaitan dengan cara, struktur, metodologi, bagaimana. Jadi bicara how-nya, ya kan, bagaimana, ya, bagaimana kita melakukan sesuatu, merumuskan sesuatu, menerapkan sesuatu, dengan cara apa. Ini nanti pada ranah epistemologi. Kemudian yang ketiga, manfaatnya apa dengan ini semua. Itu aksiologi. Yang pertama, pertimbangan ontologis. Pendidikan alternatif berangkat dari pandangan tentang hakikat manusia. Tadi sudah kita singgung ya. Manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda. Karena dilahirkan berbeda, maka memungkinkan butuh ragam pilihan ya, pendidikan agar bisa mengembangkan manusia yang berbeda tadi. Hakikatnya itu begitu, berangkat dari hakikat objek pendidikan itu kan manusia yang berbeda. Yang kedua, manusia punya kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri. Karena punya kemampuan belajar dan mengembangkan diri, maka ruang terbuka harus kita buka untuk tidak dipaksa dengan satu model. Yang ketiga, manusia berkembang sesuai dengan potensi genetika dan lingkungan yang mengaruhinya. Potensi keturunan sekaligus lingkungannya. Ini sudah pasti ya. Jadi dialektika hubungan antara gen dengan milieu atau environment ini sudah diterima oleh kalangan pendidikan. Itulah dua faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Dari potensi genetika tentu akan berhubungan dengan faktor-faktor bawaan yang dibawa oleh manusia yang tidak bisa lepas dari faktor gen kita, gitu ya. Tapi seberapa besar pengaruh gen dan lingkungan ini sampai hari ini tidak ada satupun riset yang sudah bisa memastikan, gitu ya. Tentu sangat tergantung teori apa yang dipakai. Kalau teorinya menggunakan teori genetika, ya tentu gen tinggi. Tapi kalau menggunakan teori empirisme, ya lingkungan begitu. Kalau menggunakan teori pendidikan nativisme, ya aliran nativisme, tentu sangat mungkin genetika yang menjadi faktor dominan. Sedangkan kalau menurut empirisme, ya lingkungan. Yang keempat, manusia punya keluasan. Luas, karena luas maka dia tidak bersifat kaku, ejek, membutuhkan sesuatu baru. Ya. Maka manusia itu kan begini biasanya. Di sana ada rumah makan baru, nyoba. Setelah muncul baru lagi, pindah lagi, ya kan? Karena apa? Manusia itu orang-orang yang sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal baru, sekaligus mudah bosan. Makanya kalau kita nggak kreatif, nggak inovatif, menghadirkan sesuatu yang terus bisa memenuhi spirit keluasan manusia ini, kita akan ditinggalkan oleh mereka. Sekaligus nggak mampu memenuhi kebutuhan manusia-manusia yang punya hakikat seperti di atas. Pandangan tersebut di atas boleh dikatakan berlaku universal, sehingga menurut saya dapat disimpulkan dalam perspektif pertimbangan ontologis, hakikat pendidikan alternatif adalah memberikan kemungkinan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan manusia. Ya, pendidikan yang baku dan sama untuk semua orang adalah tidak tepat. Jadi tidak tepat untuk semua orang menggunakan model yang sama, karena hakikatnya manusia itu beda, punya kecenderungan berbeda-beda, ya. Kemudian pendidikan yang baku dan sama untuk semua orang adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan hakikat manusia yang berbeda. Ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Kemudian landasan epistemologis. Epistemologi apa, Mak? Ya, makna epistemologi ini berkaitan dengan bagaimana pendidikan ini diselenggarakan. Jadi berhubungan dengan cara, strategi menyelenggarakan pendidikan. Sehingga dapat ditelusuri
ke belakang pada awal perkembangan kebudayaan manusia. Dirujuk bagaimana dari waktu ke waktu. Pada masa itu orang mendidik sendiri-sendiri anaknya sesuai dengan kebutuhan hidup dan lingkungan alam mereka dengan cara memberikan pengalaman langsung. Jadi dari waktu ke waktu berubah. Dulu orang mendidik anaknya sendiri karena belum ada malah nggak ada aktivitas yang tersistematis, ya belajar ya pokoknya hidup bareng di keluarga. Muncul para ahli, muncul orang-orang yang menyediakan waktunya untuk ngajari anaknya orang lain, gitu ya. Kemudian muncul lembaga dan seterusnya. Itu proses waktu yang sudah dijalani oleh umat manusia. Dulu hidupnya nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola pendidikan oleh keluarga dengan memberikan pengalaman langsung ini mengalami 4 revolusi. Ada revolusi pertama dengan adanya tenaga profesi guru yang mendapat tugas khusus untuk mendidik sekelompok anak secara oral. Jadi ini revolusi itu kan perubahan mendasar ya. Jadi di dunia pendidikan itu sudah muncul, bahkan sekarang sudah muncul revolusi revolusi kelima mungkin nanti ya saya akan sampaikan, tapi paling tidak ini keempatnya sudah nampak hari ini ya. Revolusi pertama itu diawali dengan lahirnya orang yang berprofesi sebagai guru yang punya tugas ngajari sekelompok anak secara lisan. Hadirnya guru ke dunia ini adalah revolusi pertama di dunia pendidikan. Ini merubah segalanya. Ya kan? Yang kedua, terjadi dengan ditemukannya tulisan. Dulu orang ngulang itu lesan, kemudian muncul tulisan. Sehingga pendidikan dapat pula disampaikan secara visual dengan menggunakan lambang tertentu. Lambang apa? Bahasa. Bahasa apa? Bahasa tulis. Ini kedua. Revolusi ketiga terjadi ketika ditemukan mesin cetak, sehingga lahir buku tercetak, ya. Kemudian muncul lahir mesin ketik, mesin cetak, fotokopi dan lain-lain. Kemudian revolusi keempat ditemukannya perangkat komunikasi elektronik. Ya. Mesin cetak memungkinkan dibuatnya buku atau bahan ajar dalam jumlah besar dan harga yang ekonomis. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan penyebaran pendidikan lebih luas dan lengkap karena mengandung unsur oral, visual, dan gerak. Seperti kita hari ini, gitu loh. Ini sudah pada tahapan revolusi keempat kita. Sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan mudah. Pendidikan alternatif memakai dasar pertimbangan psikologi dan pendidikan. Dengan tidak berpegangan pada standar baku, melainkan yang sesuai dengan kondisi, minat, dan kebutuhan warga belajar. Ini secara epistemologi, pendekatan atau pertimbangan psikologis masuk di sini. Kemudian yang keempat terakhir, kita akan bicara aksiologis ya. Pertimbangan aksiologis atau asas manfaat pendidikan alternatif. Tentu pertama-tama ditujukan kepada peserta didik agar mereka dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan kondisinya. Ya. Sehingga dengan ini aksiologi itu kan bicara tentang kegunaan, manfaat. Apa sih manfaat kita menghadirkan alternatif? Ya, manfaatnya orang akan bisa milih mana yang sesuai dengan kebutuhan kondisi dirinya. Peserta pendidikan alternatif dapat memilih program pendidikan yang diminatinya dan memberinya kesempatan untuk mengembangkan potensinya yang ada pada dirinya seoptimal mungkin. Contoh misalnya, para artis, dia harus sibuk syuting, dia harus latihan, kursus, sementara dia harus punya ijazah. Maka lahirlah homeschooling. Di Jakarta misalnya ada homeschooling yang dikembangkan oleh Kak Seto itu. Itu terkenal. Yang sekolah di homeschoolingnya Kak Seto itu anak-anak artis. Dia bisa mengembangkan minatnya, tapi bisa nanti dapat ijazah. Kemudian di Bandung itu ada sekolah sepak bola, sekolah badminton yang dipunyai oleh Jarum, Kudus itu.
ke situ anak direkrut memang untuk jadi calon atlet, bulu tangkis, sepak bola. Sehingga hari-harinya mereka ya sekolah sepak bola. Tapi di situ juga ada pelajaran-pelajaran yang lain yang memungkinkan dia memahami tentang dunia ini. Minatnya, bakatnya berkembang, tapi nanti bisa memperoleh ijazah, sehingga bisa kuliah, bisa melanjutkan pendidikan formalnya. Kemudian berbagai bentuk pendidikan alternatif, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk kelangsungan misi hidupnya. Tadi yang saya sebutkan itu. Dia bisa milih yang cocok, sehingga dia bisa aktivitas yang lain tetap jalan. Ya, para peserta mampu belajar di sela-sela kegiatan. Nah ini tadi, ini 2, 3, 4 ini cocok semua dengan penjelasan tadi. Ada sekolah sepak bola, homeschooling, sekolah-sekolah alternatif yang memang khusus untuk orang bakat tertentu, minat tertentu. Ya, bila mana ada masalah dalam belajar yang tidak dapat mereka pecahkan, mereka dapat mencari bantuan narasumber yang ada dekatnya atau yang diberi tugas untuk membimbing. Di Purwokerto ini, dulu mahasiswa saya ada meneliti buat skripsi tentang homeschooling. Ya. Jadi keluarga-keluarga yang mendidik anaknya di rumah. Ada jaringannya. Dia tidak memasukkan anaknya di TK, di RA, tidak. Dia ajari dengan kurikulum standar. Ternyata hasilnya bagus gitu kan. Hanya memang ini belum semua orang menerima ini. Sekaligus belum semua orang bisa berinovasi gitu loh. Kenapa mereka protektif begitu? Karena dia berpandangan anak saya harus saya rawat, saya jaga agar tidak terkooptasi oleh siapapun di luar. Ya, ini protektif sifatnya ya. Tapi ini salah satu langkah yang dia gunakan secara cerdas untuk menjawab kegelisahan dirinya. Bagi lembaga penyelenggara maupun masyarakat, pendidikan alternatif membawa manfaat, misalnya ya, dapat dipercepatnya usaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh dunia, oleh pasar, jawab dengan kebutuhan baru. SMK itu adalah produk inovasi pada zamannya. Jawaban alternatif akan kebutuhan tenaga-tenaga muda yang bisa cepat kerja cari duit. Meskipun hari ini sekarang sudah lama terjadi tumpukan, maka SMK itu butuh gerakan mainstream baru. Lulusan SMK sudah meludet karu-karuan sekarang. Karena di mana-mana buat SMK, bahkan di kecamatan-kecamatan desa pun ada SMK sekarang. Laris manis, orang-orang desa kepingin anaknya lulus SMK langsung kerja. Tapi sekarang sudah overload. Nganggur juga mereka. Makanya sudah saatnya ada reformasi, ya. Ada revolusi boleh jadi dalam layanan mutu pendidikan di SMK-SMK kita. Nalarnya adalah nalar alternatif ini. Dapat menarik minat calon peserta yang banyak. Karena ada tren baru di situ. Ya. Tidak terganggunya kegiatan kehidupan sehari-hari karena pola dan jadwal pembelajaran yang luas. Sehingga ini juga penting ketika kita menghadirkan model pendidikan alternatif yang berhubungan dengan pola tertentu ya. Tapi nomor 3 ini tidak semuanya ya, karena model alternatif tidak selalu dalam konteks keluasan waktu ya. Harapan akan meningkatnya kerjasama dan dukungan pengguna lulusan. Ini hubungannya dengan yang poin 2. Yang poin 1 maaf ya. Usaha untuk menjawab kebutuhan pasar. Ini tentu pragmatis sifatnya. Ya, hadirnya sekolah kerja dulu oleh siapa itu ya, nanti akan ketemu itu pakar sekolah kerja. Kalau di Indonesia ada INS Kayu Tanam Muhammad Syafi'i ya. Itu kalau saya katakan itulah embrio lahirnya lahirnya sekolah kerja atau vokasi di Indonesia. Saya kira itu pengantar dari saya. Silahkan yang ingin memberikan tanggapan atau komentar, pertanyaan juga boleh ya. Silahkan, saya persilahkan. Monggo.
Ada yang ingin komentar? Bertanya boleh. Nanti minggu depan salah sudah mulai presentasi ya. Oke, silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Ya. Tadi yang bagian hakikat pendidikan alternatif di slide yang kedua itu kan menerangkan tentang cara, ada kata-kata dari cara berbeda, dari cara tradisional atau yang Bapak tadi jelaskan itu kan biasa. Lalu seperti apa sih Pak sekolah itu dikatakan sebagai sekolah yang tradisional? Apakah misal kalau sekolah itu masih bisa memenuhi kebutuhannya itu tetap dikatakan sebagai sekolah tradisional atau bagaimana Pak? Terima kasih. Sebentar Mbak, ini saya ini dulu ya. Iya Pak. Diulangi Mbak, sorry Mbak, ini ada WA dari Pak Rektor, jadi saya. Tadi Bapak menjelaskan tentang hakikat pendidikan alternatif di bagian slide kedua kalau tidak salah, yang ada kata-kata cara berbeda dari cara tradisional. Bapak kan tadi menerangkannya tradisional itu biasa kayak gitu ya Pak. Lalu sebenarnya di sini bukan bermakna apa ya? Tradisional dilawankan. Tolong mic-nya dimatikan biar tidak back sound ya. Oke, jadi cara-cara tradisional ini jangan dihubungkan dengan tradisional dan modern ya. Ya, atau tradisional dalam arti tradisi budaya jangan, tapi tradisional saya maknai sebagai cara-cara lama yang sudah dianggap biasa, tapi sebetulnya sudah harus mengalami penyesuaian, adaptasi atau perlu dilakukan terobosan baru. Maka istilah lain dari tradisional sering menggunakan istilah konvensional, ya kan? Sesuatu yang menjadi kesepakatan yang sudah biasa, yang ngajar ya begini. Selain yang nggak begini dianggap tidak sesuai gitu loh. Nah, sikap begitu itu tidak mencerminkan gagasan pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif justru tidak ada sesuatu yang bersifat mabni. Maka kalau saya istilahkan begini, pendidikan kita itu kan bervisi masa depan. Gunakanlah fi'il mudhari' dan isim masdar dan fi'il amar. Ini Anda tak ajak bicara dari sisi bahasa Arab ya. Kalau kita selalu menggunakan sesuatu yang sudah ada, cara-cara lama yang sudah ada dalam mengembangkan pendidikan, kita seperti hidup dalam fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu kan selalu kalau di i'rab itu kan fi'lu madhin mabniyun alal fathi, ya kan Mbak Umul? Mabni tetap ejik fathah. Fathahnya macam-macam. Meskipun Roma, Yarmi, ya Roma itu ya Romaya kan tulisannya kan, meskipun ada ya-nya tetap fathah. Selalu fathah. Ya, mabni ejik. Ya. Wa alamatuhu fathatun zahiratun gitu kan. Tanda apa namanya? Tanda i'rabnya selalu fathah ya. Fi'lu madhin mabniun 'alal fathi. Ya kan? Selalu tandanya satu ejik gitu loh. Itu fi'il madhi. Karena masa lalu itu nggak berubah, Mbak. Masa lalu itu kan sudah terjadi. Ya begitu adanya. Lah pendidikan alternatif itu
menjadikan masa lalu sebagai pijakan untuk menemukan hal baru, itulah fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' itu selalu mu'rab, berubah. I'rab itu kan berubah. Kalau enggak apa namanya, kalau enggak marfu, ya kan? Mansub atau majzum atau jazm, rafa, nasab, jazm. Ya kan? Tandanya macam-macam. Rofaknya itu macam-macam, fathahnya apa namanya, nasabnya macam-macam, tidak semua nasab fathah, ya itu. Karena apa? Hari ini kan fi'il mudhari' itu kan bicara al-an wal mustaqbal, sekarang dan ke depan, vision, ya kan? Orang melihat hari ini dan ke depan itu, hari ini tuh berubah, bergerak, apalagi untuk menyongsong hari esok. Maka perubahan itu niscaya. Ketika kita berubah dari sesuatu yang lama, inilah alternatif. Itulah substansi menemukan arus baru. Nah, eksekusinya nanti pada fi'il amar, diperintah, lakukan ini, tulis, ya, untuk dikerjakan. Nah, gitu kan? Sehingga itu yang kemudian akan mengalami perubahan terus. Kalau gunakan filsafat lain atau filosofi atau perumpamaan lain, Anda yang pernah naik motor atau nyupir mobil, melihat depan itu lebih luas atau melihat spion yang lebih luas? Lihat depan kan? Kalau saya nyupir mobil, itu kan lihat kaca depan lebih luas daripada spion kanan kiri. Spion itu digunakan untuk melihat masa lalu. Masa lalu yang kemarin itu kan kecil. Dan dilihat sekilas waktu saja. Jangan mengendarai motor, Anda terus-terusan melihat spion. Ke jurang sampai nanti. Gitu kan? Sekaligus masa depan itu harus dilihat secara luas, lebar. Ya, cakrawalanya luas. Tapi juga tidak boleh kita tidak melihat spion. Karena kalau tidak melihat spion, nanti Anda mau nyalip ketubruk dari belakang. Ya, karena nggak tahu di belakang ada apa. Karena setiap masa depan berawal dari masa lalu. Hari ini ada karena ada kemarin. Ya kan? Hari ini, jika dilihat dari kacamata besok, ini akan menjadi masa lalu. Terus begitu hidup ini. Maka terobosan-terobosan menemukan ide, spirit, nuansa baru itu ada di sini, Mbak. Maka mata kuliah itu dari awal saya katakan merubah mindset kuncinya. Maka kalau mindset kita sudah berubah, kuliah kita sudah selesai. Ada nggak spirit kita untuk melihat realitas pendidikan kita, untuk menjawab tantangan masa depan? Kalau sudah seperti itu, Mbak Umul, Anda sudah selesai jadi magister, ya kan? Sudah selesai. Karena sejatinya pendidikan itu untuk kehidupan. Maka ada istilah life is education, education is life. Hidup adalah pendidikan, pendidikan adalah hidup. Itu kan menggambarkan ada ini. Hidup itu kan sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Ya. Kalau sesuatu sudah tidak tumbuh berkembang, itu sudah dead. Is dead. Kalau masih life is education atau education is life, berarti masih hidup. Dan kehidupan itulah pendidikan. Maka selagi masih ada hidup dan kehidupan, pendidikan pasti berubah. Akan muncul gagasan-gagasan baru terhadap layanan, model pembelajaran. Anda terus kreatif, bikin PTK, uji coba metode baru, membuat media baru, itulah hakikat pendidikan alternatif dalam konteks pembelajaran. Itu ya. Silahkan Anda kembangkan gagasan saya itu. Masih ada yang ini berdasarkan antrian saya yang kedua ya Pak. Silakan Mbak Rahayu. Ya. Ibu. Kemarin kamu WA ya?
Iya, Bapak. Saya belum tak jawab, biar di sini aja, biar Iya, jelas. nanti Kalau, sekalian deh. kalau saya jawab malah nanti timbul pertanyaan lagi, saya jawabnya susah lagi. Baik, Ya. Pak. Iya. Gimana, silahkan, di sini aja. Iya. Untuk pendidikan ya alternatif gini. Kita ini kan pegangnya anak-anak PGMI, anak-anak MI, anak-anak di mana yang intervensi orang tuanya tuh masih sangat besar. Jadi apa-apa tuh masih orang tua. Nah, gagasan-gagasan alternatif di sekolah saya itu ada sekitar 11 ekskul yang apa ya mencoba mengakomodir anak-anak gitu sesuai bakat. Sambil makan buah ya. Silakan, Pak. Anda sambil minum boleh, enggak apa-apa. Ya. Ya, kemudian dari salah satu ekskul itu saya pernah menggagas untuk adanya green school. Karena di dekat saya itu waktu itu banyak banget sampah. Kemudian ya banyak lah di Jakarta kan sampah di mana-mana gitu. Kemudian saya menggagas ada ekskul green school untuk mereka belajar recycle, reduce, reuse, bahkan kita ngumpulin sampah kemudian kita jual. Kemudian uangnya itu bisa kita pakai untuk operasional ekskul kita atau bahkan mereka beli jajan sendiri, beli keperluan sekolah sendiri gitu. Tetapi karena kembali lagi intervensi orang tua sangat besar, kemudian harapan orang tua itu sekarang kayak orientasi mereka tuh prestasi, nilai identik dengan prestasi. Akhirnya mereka itu maksudnya nilainya itu nilai itu number, bukan ya, value. Number. Iya. Skor ya, oke. Jadi nilainya bukan values ya? Iya, jadi lebih ke number. Akhirnya ekskul karena kita kan bisa dibilang apa ya sekolah yang full day, yang pulangnya jam 4 dan ada anak-anak yang hasil jaringan saya itu sekitar 12-an anak lah. Kita sudah belajar reuse, recycle, reduce sampai bahkan menjual lagi, kemudian kita bahkan dapat benefitnya lagi. Tapi ketika orang tua punya orientasi yang berbeda, mereka ingin nilai dan sebuah prestasi, mereka berpikir ini anak capek pulang sampai sore, nggak ada kok lombanya, nggak ada bawa piala, nggak ada. Nah seperti itu. Atau mereka lebih memilih anak-anak dibimbelin aja masuk les, nanti nilainya bagus gitu, dibanding ikut beginian gitu. Itu yang pertama. Kemudian oke lah, akhirnya lama-lama bubar perlahan gitu karena saya melawan orang tua agak sulit, terutama orientasinya sudah seperti itu dan memang kenyataannya yang dilihat nanti nilai rapot, walaupun di dalam rapot itu sudah tertera anak ini ikutan green school atau segala macam, tapi mereka tetap itulah kenyataannya nggak pernah dilirik gitu. Kemudian yang kedua, saya ganti lagi, saya yang di situ saya mulai lagi dengan literasi. Jadi anak-anak saya ajak berliterasi, tapi kemudian sama karena literasi anak-anak sangat rendah, akhirnya pergerakan literasi kita tuh rendah, jadi sangat lambat gitu, mulai dari awal kemudian menggagas cerita sampai niat saya sih bikin buku anak-anak gitu kan, tapi ternyata belum sampai tahap itu orang tua sudah banyak yang mengeluh gitu karena mereka pingin yaitu tadi orientasinya prestasi dan number. Akhirnya saya mencoba mengajak orang tua. Jadi saya ajak orang tua untuk membuat buku. Alhamdulillah bukunya sudah sudah jadi dan mereka menikmati. Begitu sudah dapat ternyata selesai anak-anaknya lulus. Dan saya menemukan orang tua dengan karakter yang berbeda. Nah, pertanyaan saya yang kedua, bisakah kita ajak dengan situasi gitu sampai apa ya bisa pendidikan alternatif itu apa di apa ya bahasanya tuh dihujamkan sampai ajak sementara perkembangannya itu terlalu dinamis. Begitu Bapak, begitu. Terima kasih. Oke.
Bentar ya. Baik, ya sebetulnya apa yang Anda ceritakan itu gagasan hebat Anda ya. Jadi itu contoh pendidikan alternatif itu yang sudah kamu praktekkan. Itu model pendidikan alternatif yang Anda coba mencari terobosan baru. Mencari terobosan baru, mencari langkah baru agar kemudian pendidikan tidak stagnan pada satu aspek. Ketika orang tua kemudian mengarahkan anaknya hanya kepada skor, number, ya berarti ini ada sesuatu yang justru pendidikan masih konvensional, Mbak. Ya, ketika Anda menemukan arus baru harus diimbangi dengan values is karakter, ya, bukan values is number, ya. Itu sesungguhnya Anda sedang menemukan hakikat pendidikan yang sejati. Itulah kreativitas, inovasi yang Anda perlu kuatkan, gitu ya. Termasuk bagaimana Anda menghadirkan pendidikan yang mengarahkan anak kepada kemampuan untuk mengatasi persoalan hidup, ya, dengan mengelola sampah itu kan sedang mempraktekkan life skill education sebetulnya. Cakapan hidup berbasis kepada kondisi lingkungan yang dampaknya adalah mengatasi persoalan lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi kehidupannya, gitu loh. Ini Anda sudah sangat luar biasa menurut saya. Sudah sangat luar biasa menurut saya, sehingga akan akan memberikan kekuatan bagi Anda untuk terus muncul, ya, untuk terus muncul lahir gagasan-gagasan baru. Nah, idealnya Mbak, sebelum program itu di launching, dijalankan, agar tidak terjadi resisten. Karena menerapkan sebuah model baru, itu juga butuh tahapan. Ada need assessment, ada perumusan program, ada penetapan program. Nah, setiap tahapan itu akan lebih bagus jika melibatkan stakeholder. Ya, saya khawatir itu terjadi penolakan karena orang tua dari awal tidak dilibatkan, Mbak. Ketika Anda menggagas dan merumuskan program Green School tadi, gitu loh. Coba kalau dari awal orang tua dilibatkan, undang tokoh, pakar, atau ahli yang bisa memberikan kekuatan pemahaman kepada para wali murid hakikat tentang pendidikan itu, yang tidak semata-mata nilai skor atau number, itu saya kira penting. Satu. Yang kedua, lahirnya bimbel itu juga pendidikan alternatif, Mbak. Bimbel hari ini dalam beberapa komunitas masyarakat menjadi lebih dipercaya daripada pembelajaran di sekolah. Karena dianggap bimbel itu lebih praktis, aplikatif, anak bisa ngerjakan soal-soal tes, gitu loh. Ini pada mulanya bimbel itu alternatif, Mbak, tapi sekarang sudah menjadi mainstream. Bahkan sekarang saya katakan di kota itu, bimbel kan di kota, kalau di desa hampir tidak ada bimbel. Tapi sudah mulai guru-guru ngelesi murid juga di desa ya. Jadi aneh juga sebetulnya, jam sekolah sampai jam zuhur, siangnya guru ngelesinya di rumah, gitu kan. Sehingga saya katakan itu guru gagal itu. Jadi anak itu pinter bukan karena pendidikannya dia, tetapi karena bimbelnya. Jadi anak Anda itu juara-juara dapat piala itu jangan-jangan bukan karena pendidikan di SDIT Anda, tapi karena produk bimbel Primagama, Neutron, atau apalah gitu. Yang di Jakarta itu ada si Komo apa namanya? Ganesha Operation. Ya, Ganesha Operation itu yang Bandung ya pusatnya ya. Iya. Yang itu loh si Komo apa? Kumon.
Kumon, iya. Kumon, Jakarta kan banyak itu Kumon. Ya, saya dulu di Primagama malah ngajari anak Olimpiade, Pak. Nah, ya itu. Jadi, iya, itu tadi sama katakan, Mbak. Jadi, Primagama, Neutron, GO, ya. Terus tadi Kumon. Di Purwokerto itu banyak sekali juga ini. Di Purwokerto muncul bimbel-bimbel. Tapi sekarang di era pandemi ini sempat kemarin vakum, ya. Tapi sekarang justru ramai lagi karena sekolah tutup, nggak tatap muka, anak dileskan gitu loh. Sekarang begitu sudah mulai hidup lagi karena ini tantangan bagi dunia pendidikan kayak Anda. Anda sedang tanda petik ya, tanda kutip ya, sedang face to face dengan bimbel dan lain-lain itu. Orang tua itu menyekolahkan di SDIT Anda tidak lebih untuk labelisasi dari kemampuan yang mereka peroleh dari bimbel. Hanya untuk mendapat legalitas ijazah, karena bimbel nggak berhak mengeluarkan ijazah. Hanya sertifikat saja, gitu kan. Artinya begitu, kalau bimbelnya bisa mengeluarkan ijazah setara SD, wah SD bubar, Mbak. Ketika menghadapi masyarakat yang masih the book matter oriented, kata Ivan Illich. Masih berorientasi pada selembar kertas. Apa itu selembar kertas itu? Ijazah, sertifikat, piagam, Mbak. Kejuaraan. The book matter oriented. Atau berorientasi kepada prestasi akademik, Mbak. Ya, makanya sekolah-sekolah kayak Anda harus mampu meyakinkan bahwa values is karakter, is akhlakul karimah, is kompetensi, values is life skill misalnya. Dan ini yang akan langgeng gitu loh. Banyak orang-orang sukses bukan orang yang memiliki piala juara matematika dan lain-lain, tetapi orang-orang yang mampu berpikir kreatif, memahami persoalan, ya kan? Siapa sih yang nggak kenal Obama, Barack Obama? Dia keluarganya nggak karu-karuan, tapi dia ditempa oleh situasi sehingga dia mampu berjuang di masyarakat kulit hitam di Amerika sehingga jadi pahlawan di sana. Nah, ketika nyalon presiden, dia dipilih oleh bukan hanya kulit hitam basis kulitnya dia, tapi kulit putih banyak milih dia. Karena dia mampu keluar dari zona-zona yang membelenggu dia. Otaknya berkembang, kecerdasan majemuknya tumbuh. Sementara orang tua kita itu masih mengandalkan kecerdasan logik matematik, Mbak. 9 kecerdasan lain yang digagas oleh Gardner itu belum dioptimalkan. Anda memunculkan gagasan itu sebetulnya agar kecerdasan natural muncul kan, Anda ya? Peduli lingkungan, merawat lingkungan agar itu kan natural intelligence. Kemudian berbagi, itu kecerdasan sosial. Peka terhadap masyarakat agar tidak banjir, maka sampah dirawat. Ya, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan akan muncul kecerdasan ekonomi, economic intelligence, gitu kan? Itu yang coba Anda pasarkan itu. Jadi munculnya gagasan kecerdasan majemuk, kecerdasan jamak Gardner itu salah satu gagasan alternatif orang untuk keluar dari mindset lama bahwa yang disebut orang hebat adalah yang IQ-nya 130, Mbak. Yang masuk kategori orang jenius. Hari ini nggak ada orang jenius. Atau paling tidak orang nggak terlalu mempopulerkan jenius gitu loh ya. Orang jenius adalah orang yang memiliki keunggulan pada masing-masing karakternya. Ya kan? Anda kalau saya tanya hebat mana Habibie, ya, siapa itu? Rhoma Irama dan Chris John, sama-sama orang Indonesia. Cerdas mana? Semuanya cerdas, semuanya hebat. Habibie itu logik matematiknya luar biasa. IQ-nya tinggi. Dulu zaman kita kecil kan, saya kecil, wah, jadi orang cerdas, pintar kayak Habibie itu. Ya kan, bisa bikin pesawat gitu kan. Tapi kalau menggunakan nalar alternatif berbasis pada teorinya Howard Gardner, maka akan bicara Rhoma Irama itu luar biasa cerdas. Dia adalah pelopor musik khas Nusantara, namanya dangdut
Dia dapat penghargaan doktor honoris causa di luar negeri. Nggak ada musik yang lagunya kayak Roma. Dia memiliki kecerdasan musical intelligence, kan? Kecerdasan musik yang luar biasa. Sampai hari ini belum ada pedangdut yang bisa menyaingi syair-syairnya Roma, kekhasan lagunya Roma, musiknya Roma, nggak ada hari ini. Ya kan? Penyanyi dangdut siapa coba? Kalau ada nilai-nilai sosialnya masuk dalam syairnya. Kalau sekarang kan semua temanya kan percintaan. Cintanya cinta lain ya. Kalau Roma luar biasa. Ya, jadi diakui oleh dunia. Bahkan karya-karya Roma itu diteliti untuk disertasi doktor di luar negeri, gitu loh. Di bidang musik, nggak main-main itu. Banyak profesor meneliti karya-karyanya Roma. Roma sekolahnya apa? Dia sarjana bukan-bukan. Roma dulu katanya pernah jadi orang nakal juga kan. Tapi kemudian kecerdasan musiknya berkembang. Ini saya tidak kampanye ke Roma ya, bukan ya. Artinya saya ingin menggambarkan bahwa paradigma yang dimiliki para orang tua kita masih seperti yang Mbak Rahayu sampaikan tadi. Ya, itu. Jadi ini yang harus dihadapi, lakukan kolaborasi untuk membangun kesepahaman agar program-program yang Anda gagas tadi mendapat dukungan, support. Anda kalah sebelum sebelum melakukan upaya sungguh-sungguh. Anda menarik diri dari percaturan melawan ideologi, melawan paradigma yang akan membahayakan masa depan anak. Membahayakan masa depan anak dan kehidupan ini. Karena memberikan ruang tunggal kepada masa depan mengikuti frame lama. Yang saya sebut tadi, frame konvensional. Bahwa anak pinter adalah anak yang pulang membawa piagam dan piala. Ya kan? Sementara mengolah sampah, membersihkan lingkungan, menjual, mengelola uang, itu dianggap nggak ada di rapot, nggak ada di UN. Ya. Tapi sekarang dengan konsep Merdeka Belajar, saya kira justru relevan yang itu, gitu loh. Anak itu bisa belajar kehidupan dari apa saja. Belajar matematika itu bisa dari sampah, Mbak. Itu yang penting, tematiknya di situ. Bagaimana mengkolaborasikan tema tertentu di pelajaran tema yang kaitan dengan matematika untuk bisa berhitung, bisa penjumlahan dan lain-lain. Bisa dari orang belajar dengan sampah. IPS, tema-tema sosial juga bisa dengan sampah. Jadi ini yang saya kira perlu diintegrasikan. Ya, tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Iya, mungkin sudah terjawab di sini. Terlalu dinamis, akhirnya kita yang kalah gitu, Pak. Ya, saya kira Mbak, tinggal tadi itu. Anda mungkin dari awal melakukan sesuatu tahapannya tidak kompromi ya, tidak melakukan kolaborasi, koordinasi. Ini saya kira perlu di mapping ulang. Tapi jangan menyerah, Mbak. Anda sudah di jalan yang benar itu, sudah di Shiratal Mustaqim pendidikannya itu. Betul, dari kacamata pendidikan sudah sangat betul yang Anda lakukan. Hanya Anda kalau memaksakan diri melawan arus tanpa akomodasi terhadap frame yang masih ada di wali murid, Anda nanti akan ditinggal mereka masalahnya. Ya kan? Agar tidak ditinggal kan Anda mundur teratur jadinya kan. Nah ini yang saya kira tahapan-tahapan itu yang belum dilakukan gitu loh. Jadi mapping waktunya harus dicoba dipahamkan, atau coba tetap menghadirkan life skill atau green school, tetapi juga kompetensi akademiknya diperkuat di sekolah, sehingga orang tua sudah tidak lagi melirik GO, melirik Kumon, melirik Primagama, Mbak. Yang terjadi sekarang kan
kadangkala kita menghadapi orang tua masih begitu, tapi kita tidak mampu menghadirkan di sekolah. Maka ketika itu orang tua mengharapkan sekolahnya jangan full day, ya kan? Padahal full day itu juga alternatif. Untuk apa? Menyelamatkan anak Jakarta yang kalau pulang Gasik di luar tantangannya berat, pergaulannya berat, orang tuanya nggak ada di rumah, kan gitu kan? Maka lebih baik dikawal di sekolah dengan full day, pulang sore, orang tuanya juga pulang kerja. Ketemulah orang tua dan anak di rumah. Ketika orang tua nggak di rumah, selamatkanlah oleh guru di sekolah. Hanya perlu disiapkan pola-pola pendidikan di sekolah yang variatif, Mbak. Yang bisa memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, anak. Ya, karena rata-rata orang Jakarta kan kompetisinya kan luar biasa memang, Mbak. Kompetisi materinya tinggi, kompetisi prestasi akademiknya tinggi kan. Basis-basis sosialnya bisa tidak terkontrol kalau sekolah tidak nimbangi itu gitu loh. Itu yang harus disadarkan. Di tempat kursus itu kan individual sekali. Individual sekali. Jadi anak sudah capek dari sekolah pindah tempat ke kelas di mana ya? Itu pulang sampai malam capek. Nah, daripada seperti itu, coba dirumuskan formula pendidikan seperti apa di sekolah. Ini saya kira penting ya. Baik, yang lain kalau masih ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Terima kasih. Sudah sore ini, sudah jam 4:30 ya. Oh, hampir jam 5 malah ya. Nanti minggu depan sudah mulai presentasi ya yang mendapat jadwal. Silahkan nanti makalahnya bisa di ini apa namanya? Disiapkan, di-share juga ya. Oke, saya kira itu. Silahkan di screenshot. Oke ya. Makasih. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, assalamualaikum.